Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurikaah dengan NIM 2481010126 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Minsibur Syekh Mujahid Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah peradaban Islam modern di Turki. Kalau kita lihat ke belakang, Turki memiliki sejarah panjang yang sangat penting dalam perkembangan Islam di dunia. Pada masa lampau, Turki dikenal sebagai pusat kekuasaan Kekaisaran Ottoman atau yang biasa disebut Daulah Utsmaniyah. Kekaisaran ini berdiri sekitar akhir abad ke-13 dan menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah ada, membentang dari Asia, Afrika, hingga ke Eropa. Selama berabad-abad, Kekaisaran Ottoman menjadi pelindung dunia Islam. Mereka menguasai kota suci Mekah dan Madinah dan menjadikan Istanbul sebagai pusat pemerintahan serta peradaban Islam. Namun, seiring waktu, sekitar abad ke-18 sampai abad ke-19, kekaisaran ini mulai melemah. Penyebabnya antara lain karena kekalahan militer, melemahnya ekonomi, dan pengaruh kuat negara-negara barat yang mulai menjajah wilayah Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, para pemimpin Ottoman coba melakukan berbagai pembaruan yang dikenal dengan istilah reformasi Tanzimat pada tahun 1839 sampai 1876. Reformasi ini bertujuan untuk meniru kemajuan Barat dalam bidang pemerintahan, hukum, pendidikan, serta militer. Namun, reformasi ini belum berhasil sepenuhnya karena perubahan yang dilakukan seringkali hanya bersifat administratif, belum menyentuh akar masalah sosial dan moral masyarakat. Setelah kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama, wilayahnya dibagi-bagi oleh negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis. Akhirnya, pada tahun 1922, sistem kekhalifahan Islam resmi dihapus, dan ini menjadi akhir dari kekuasaan politik Islam di dunia. Lalu, pada tahun 1923, lahirlah Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Di bawah kepemimpinan Atatürk, Turki mengalami perubahan besar yang disebut reformasi Kemalis. Beliau menerapkan sistem sekuler, yaitu memisahkan agama dan pemerintahan. Hukum Islam digantikan dengan hukum sipil Barat, lembaga keagamaan dibatasi, huruf Arab diganti menjadi huruf Latin, bahkan azan sempat diwajibkan menggunakan bahasa Turki. Tujuannya adalah agar Turki menjadi negara modern seperti negara-negara Eropa. Namun, perubahan besar ini juga menimbulkan dampak sosial dan keagamaan. Banyak masyarakat yang merasa kehilangan identitas Islamnya karena nilai-nilai agama mulai tersisih dari kehidupan publik. Meski begitu, di balik semua itu, Islam tetap hidup dalam hati masyarakat Turki. Memasuki akhir abad ke-20, muncul gelombang baru yang disebut kebangkitan Islam modern. Banyak tokoh dan kelompok masyarakat yang ingin mengembalikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bangsa. Salah satu tokoh pentingnya adalah Necmettin Erbakan, seorang pemimpin politik Islam yang memperjuangkan ekonomi dan pemerintahan yang berlandaskan moral Islam. Gerakan itu kemudian dilanjutkan oleh Recep Tayyip Erdogan melalui Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP yang berdiri pada tahun 2001 di bawah kepemimpinan Erdogan. Turki mulai bangkit kembali dengan semangat Islam yang modern. Pemerintahannya tetap menggunakan sistem demokrasi, tapi nilai-nilai Islam kembali mendapat tempat. Simbol-simbol Islam seperti jilbab, azan, dan pendidikan agama mulai diperbolehkan secara luas. Kini, Turki dikenal sebagai negara yang berusaha menyatukan nilai-nilai Islam dengan kemajuan modern. Di satu sisi, Turki memiliki kemajuan teknologi, ekonomi, dan politik yang kuat. Di sisi lain, nilai-nilai Islam tetap dijaga dalam kehidupan masyarakat